Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara nekat membakar rumahnya sendiri malam tadi. Motif pelaku tengah diselidiki namun diduga sedang stres. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang berada di pinggir Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara malam tadi. Petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut Kepala Lingkungan setempat, rumah diduga sengaja dibakar oleh anak pemilik rumah berinisial RP. Rumah digunakan Ibu RP untuk berjualan dari pagi hingga siang hari. Sedangkan malam hari, rumah hanya dihuni oleh RP seorang diri. Diduga RP tengah mengalami stres dan langsung dievakuasi kerabatnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api penyebabnya dari mana, Pak? Penyebabnya katanya dibakar anaknya, Pak. Anaknya ada gangguan jiwa katanya. Berapa tahun umur anaknya? Kurang lebih 23 gitu lah, Pak. Nah, ini rumahnya digunakan untuk jualan aja, Pak, pagi. Dibakarnya sendiri? Nah, ini rumahnya digunakan untuk jualan aja pagi. Dan itu sore ditinggalkan gitu. Jadi ini rumahnya kosong? Ya, kosong, Pak. Tinggal anaknya aja? Kebakaran melanda sebuah pabrik di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, serta sebuah gudang di Tangerang, Banten malam tadi. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa kebakaran ini. Ini gudang botol kan ya, Bang ya? Koper sama apa lagi? Kebakaran menimpa 3 gudang penyimpanan koper dan plastik di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga dan sejumlah karyawan gudang panik melihat kobaran api. Banyaknya barang yang mudah terbakar nyaris membuat bangunan ambruk. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Petugas menduga penyebab kebakaran akibat terjadi hubungan pendek arus listrik yang menyambar bahan-bahan plastik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diprediksi mencapai miliaran rupiah. Selain di Tangerang, kebakaran juga melanda pabrik pengolahan biji plastik yang berada di Jalan Kamal Raya Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat malam tadi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, meski 15 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan. Titik api diduga berawal dari salah satu kamar karyawan pabrik yang merambat cepat ke tempat produksi biji plastik. Informasi dari yang punya gedung, informasi mes karyawan. Selain itu? Mudah-mudahan cuma itu aja. Jadi mudah-mudahan informasi dari Pak yang punya pabrik benar cuma itu aja. Cuma informasi dari teman-teman di atas masih ada tumpukan kardus saja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran pabrik ini. Kasus kebakaran pabrik pengolahan biji plastik ini kini tengah diselidiki jajaran Polsek Kalideres. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu 3 rumah habis terbakar dan 1 orang meninggal dunia di Jalan Merpati, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Api diduga dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Api dengan cepat membakar rumah panggung milik warga di Jalan Merpati, Kelurahan Madukeleng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Satu warga meninggal dunia bernama Muhammad Thoyib, 70 tahun, akibat terjebak dalam kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 5 armada damkar Wajo dikerahkan ke lokasi. Korban meninggal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamadukeleng, Sengkang untuk divisum. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga hingga menyebabkan percikan api dan membakar rumah lainnya. Ada 3 rumah yang terbakar, rumah panggung. Kemudian ada 1 korban meninggal dunia atas nama Tayyip. Itu dugaan kebakaran diduga karena aliran listrik. Sedangkan korban lelaki Tayyip sudah dievakuasi untuk dilakukan identifikasi di rumah sakit. Juga dari rumah lelaki Tayyip adanya percikan api di kilometer. Hingga saat ini korban kebakaran yang selamat hanya bisa pasrah dan menanti bantuan dari pemerintah setempat.
Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Provokator penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020 lalu, Prada Muhammad Ilham divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selain itu, Prada Ilham juga dipecat dari kedinasan TNI. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 208 Jakarta yang diketuai Kolonel CHK Prastiti Siswawani menyatakan Prada Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, menyebarkan berita bohong, dan dengan sengaja menciptakan keonaran di kalangan masyarakat dan berujung penyerangan Mapolsek Ciracas pada 29 Agustus 2020 lalu. Prada Ilham dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari kedinasan TNI. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Putusan Majelis Hakim diketahui lebih rendah dari tuntutan auditor militer yang menuntut Prada Ilham 1 tahun 6 bulan penjara. Yaitu dijatuhkan pidana 1 tahun penjara, kemudian pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga auditor militer menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Kasus penyerangan Mapolsek Ciracas berawal dari berita bohong karangan Prada Ilham yang mengaku dipukul orang tak dikenal hingga terjatuh dari sepeda motor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Berita bohong itu memicu pergerakan massa anggota TNI merusak sejumlah kendaraan, kios pedagang hingga membakar Mapolsek Ciracas. Prada Ilham terjatuh dalam kecelakaan tunggal saat berkendara dalam keadaan mabuk. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nenek dan cucu di Tanjung Balai, Sumatera Utara menangis memohon pemerintah untuk memulangkan jenazah anaknya di Malaysia. Aksi permohonan keduanya pun viral di media sosial. Video nenek dan cucunya menangis sambil memegang foto anaknya, Teti Larasati Boru Manurung, viral di media sosial. Keduanya mendapat berita duka bahwa Teti telah meninggal dunia di Malaysia karena sakit. Lebih dari sepekan, jenazah belum bisa kembali karena almarhumah tidak memiliki dokumen resmi selama bekerja di Malaysia. Almarhumah juga tengah menjalani hukuman di Malaysia dan bulan depan akan bebas. Namun, takdir berkata lain. Harapanku bisa pulang anakku ke Tanjung Balai ini, di rumah inilah. Itulah harapanku satu-satunya, walaupun hanya jumpa mayat saja. Kepingin aku untuk terakhir kali jumpa. Keluarga pun memohon kepada pemerintah untuk segera membantu pemulangan jenazah anggota keluarganya yang masih ada di Malaysia. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.